ya. Oke. Eh, Parameter dan jenis data ya. Yang pertama adalah ada bahasa skala pengukuran. Ini kamu harus ingat ya, skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini ada 4 ya. Pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi skala pengukuran ada 4. Sekali lagi saya ini nih. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, gitu ya. Jadi ini penting karena dalam statistika tadi ada data non angka dan angka. Nah, angkanya ini masuk skala apa? Kemudian ada variabel masuknya dalam skala pengukuran apa. Jadi berkaitan dengan skala pengukuran ini ya, proses pengukuran ya. Oke. Contohnya skala nominal, nih langsung ke contoh aja ya. Nah, contohnya jenis kelamin dan warna. Jadi skala nominal itu hanya sebuah perbedaan saja. Jadi tanda kutip, garis bawah, kasih apa? Kasih garis miring. Nah, membedakan. Jadi kamu harus ingat, nominal membedakan. Contohnya jenis kelamin. Hanya membedakan pria dan wanita. Apakah lebih baik pria? Apakah lebih baik wanita? Nah, itu tidak bisa. Dia hanya sebuah membedakan. Tidak bisa mengurutkan mana lebih baik, mana lebih buruk. Suku, agama juga sama. Itu hanya membedakan saja. Oh, kamu suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, Minang, Minahasa, Papua, Maluku. Apakah suku X lebih baik dari suku Y? Apakah suku Betawi lebih baik dari suku Sunda? Enggak juga, gitu ya. Jadi hanya sebuah perbedaan. Jadi dalam sebuah angka ini nanti di statistik ini tidak akan dihitung lebih jauh. Pokoknya dia cuma indikator simbolisasi. Apakah agama Islam lebih baik Kristen, agama Kristen lebih baik dari Katolik? Enggak juga kan gitu ya. Jadi seorang peneliti harus netral walaupun dia beragama Islam misalnya, tapi dalam meneliti atau meriset dia tidak boleh membuat sebuah kesimpulan ya kalau datanya skala nominal. Oke. Skala ordinal, ordinal itu sudah membedakan dan sudah mengurutkan ya. Jadi beda dan plus ngurutin. Contohnya ini agak susah. Contohnya sekolah lah ya. Dia SD, SMP, SMA, D3 sama S1, ya kan? Itu ada urutan dan sudah membedakan. Bahwa SMA lebih baik dari SMP, iya. SMP lebih baik dari SD, betul. Nah, jadi kamu bisa seperti itu. Jadi sudah ada daya pembeda dan daya mengurutkan. Nah, kalau nominal hanya membedakan, ordinal sudah membedakan dan mengurutkan. Ada lagi di sini juara A1, juara 2, nah juara 3 ya. Ini sudah membedakan dan mengurutkan. Ada yang lebih baik, ada yang kurang baik, ada yang sangat tidak baik. Skala interval. Nah, skala interval itu selain sudah membedakan, mengurutkan, nah dia sudah memiliki rentang konstan dan memiliki titik angka yang mutlak. Misalkan jarak ya. Jarak kamu dari mana nih yang bisa disebut dekat, sedang, jauh? Oke, kita pakai titik Unpam pusat misalkan, Unpam Bundaran ya, Jalan Surya Kencana nomor 1 adalah titik nolnya. Nah, ketika rumahnya Mas Didi di Pondok Cabe, ya, Mas Larno di Depok, Mbak Eva di Ciputat, nah kamu hitung deh tuh mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh. Dengan data itu, maka dekat, sedang, jauh menjadi angka yang masuk dalam skala interval. Ya, misalkan derajat Celcius. Nah, mana yang lebih dingin, mana yang lebih sedang, mana yang panas mendidih. Nah, itu ada datanya mulai dari 0 sampai 100. Jadi titiknya adalah 0 derajat Celcius. Gitu ya. Oke, skala rasio. Kalau skala rasio ini skala yang tertinggi, jadi dia sudah membedakan, dia sudah mengurutkan, dia sudah memiliki tingkat rentang konstan, dan dia juga sudah memiliki yang namanya perbandingan. Namanya rasio itu membandingkan ya.
Misalkan apa? Tinggi badan. Kenapa tinggi badan ini rasio? Karena tinggi badan ini nanti masalahnya dia ideal tidak ideal. Misalkan tinggi ini akan berkaitan dengan berat badan juga ya. Berat badan ideal, tinggi badan ideal itu akan dibandingkan masing-masing ya. Jadi kalau kamu lihat, mohon maaf, Ucok Baba tinggi badannya gimana tuh, ideal nggak ideal, nah, gitu ya, dengan usia sekian, dengan berat badan sekian, gitu. Sama, berat badan juga sama, karena ada kesimpulan ideal, obesitas, gemuk. Nah, ini akan menjadi perbandingan datanya. Misalkan kita lihat 100 kilo, nah tapi kalau tingginya 2 meter, mungkin ideal ya. Nah, jadi itu raksasa kan. Tapi ada orang yang 80 kilo tingginya 185 ya mungkin ideal. Tapi ada orang yang 80 kilo tinggi badannya 150 ya mantep gitu. Jadi ini akan ada skala rasio untuk melihat kesimpulan. Tingkat penghasilan juga sama. Karena apa? Nanti akan kelihatan nih mana yang di Indonesia nih ya masuk dalam kemiskinan ya. Kemudian keluarga sejahtera ya, keluarga makmur gitu ya. Banyaklah kategori. Nah, itu kan ukurannya tingkat penghasilan. Nah, apa yang menjadi batasan nanti berkaitan dengan misalkan penghasilan minimal per keluarga. Kalau keluarganya 4, penghasilannya sebulan 1 juta, ya, itu nanti cuma 200.000 per kapita, nanti masuk kategori misalkan prasejahtera. Oke. Nah, data